Karena kalau misalnya abang kan kemarin ikut ke sana, terus ada one of the people misalnya yang suka nih, terus kan kayaknya keren nih, aku kayak mau tanya nih, itu bisa jadi sebenarnya jadi peluang bisnis juga kan ya, maksudnya kayak bener. ternyata kenal sama orang-orang ini, terus aku kayaknya kenal lah bang, kemana bang, ada di Medan kah? Jakarta kan, ini aku ada kafe di Medan bang, boleh bantu nggak? Aku sempat ngedown kali juga, tapi gara-gara event ini aku bangkit lagi gitu. Nggak tahu kenapa ketika kita ikut event tuh, apalagi sebesar nasional tuh kan, kita kayak harus memperbaiki diri kan, evaluasi terus kan. Aku nggak tahu nih kopinya, karena memang sama sekali kopi saset apa segala macam aku nggak pernah. Nggak tahu kok tiba-tiba ngelihat Hello Key itu kayak pengen aja gitu nyoba. Yang sasetan bahkan nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Okay. Hai, kita udah bareng, kali ini kita ada di sini bareng sama Bang. Halo. Oke, balik lagi nih Bang ke perkopian duniawi. Yes. Perkopian duniawi. Boleh ceritain nggak? Awal pertama kali nih Bang Aal bisa suka banget sama kopi, terus memutuskan terjun nih jadi ya seorang barista. Ceritain nggak awalnya? Dari awal ya Kak? Ya. Dari awal kali nih. Kok bisa nih ya? Jadi semudah ini udah ada gitu, maksudnya pemikiran untuk jadi terjun di dunia kopi-kopi. Dan ya tidak memutuskan untuk bekerja dulu ya, maksudnya bekerja di luar kah, atau kopi ini jadi side job kah gitu. Ini kan jadi kayak primary gitu nggak sih? Jadi awalnya tuh waktu SMA sih Kak. Waktu SMA dulu, aku SMA di Berandan, Pangkalan Berandan dulu ya. Aku asli dari Pangkalan Susu, jadi aku SMA di Berandan. Dan dulu tuh waktu SMA, Hello Key dulu 2017 pertama kali buka nih. Jadi kayak di Berandan itu dulu kan di Berandan tuh belum ada sih coffee shop atau seduh-seduh manual, fisik itu belum ada sama sekali. Jadi begitu Hello Key buka, Bang Oki buka, kok keren ya gitu. Kayak kaget sih, kayak kagum gitu. Ini apa nih ya, kopi apa gitu kan. Jadi yaudah pulang sekolah aku sempetin mampir, Bang mau ngopi lah. Kopinya ada apa aja sih ya kan? Aku nggak tahu nih kopinya, karena memang sama sekali kopi saset apa segala macam aku nggak pernah. Nggak tahu kok tiba-tiba ngelihat Hello Key itu kayak pengen aja gitu nyoba. Yang sasetan bahkan nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Jadi aku coba, itu pertama kali gayo, masih ingat kali Kak, gayo dan dibuat sifon sih pertama kali itu, karena keren kan sifon tuh kayak apa ya, kayak kimia gitu-gitu kan. Jadi keren, nyoba sambil ngelihat, wah seru rupanya Kak. Jadi yaudah mulai dari situ aku minum kopi di SMA, mulai suka di situ di Hello Key. Terus tamat SMA aku pernah sempat kuliah kebetulan Hello Key juga kemarin pindah ke Medan ya, tahun 2018 pindah ke Medan. Kebetulan aku juga udah di Medan kan. Yaudah balik lagi ngopi-ngopi lagi sama Bang Oki kan, sama Hello Key. Aku ngopi 2018 tuh ya. Iya itu kemarin masih di Titik Bobro nih, Hello Key masih di Titik Bobro. Dulu sempat di Medan tuh awalnya di Titik Bobro. Jadi aku ngopi-ngopi di situ. Pulang-pulang kuliah atau malam gitu ke situ sama Bang Oki kebetulan. Abis itu yaudah aku kayak, Bang aku kayak pengen nyebul lah Bang, pengen belajar lebih mendalami lah gitu. Oh yaudah buat aja ngebar. Akhirnya ngebar di situ, bantuin Bang Oki pas di tahun 2019 awal atau 2018 akhir tuh ya. Di situ habis kontrak nih Hello Key. Jadi kayak jadi kayak kami tuh Hello Key kayak vakum dulu beberapa bulan lah. Jadi vakum dulu beberapa bulan, terus aku nyari side job lah, kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi aku sempat bantu di Bir Benjamin tuh beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Habis itu aku ngebarista juga tapi lebih itu kan dulu di Titik Bobro belum ada mesin tuh ya, belum ada mesin espresso. Masuk ke Bir Benjamin tuh udah ada mesin espresso, jadi belajar hal yang udah bisa kayak buat latte kan, buat espresso. Berarti dulu waktu di Hello Key memang manual bro. Abis dari Bir Benjamin tuh Bang Oki belum buka Hello Key nih, dia masih di sini? belum dia masih kayak megang job ada VW Coffee Street gitu kan, kayak di jalan gitu. Jadi karena tuh aku pernah datang sering. Dia sempat megang itu ya. Abis itu kan belum Hello Key kan, jadi masih kerja aja lah dulu. Abis itu aku ada abang-abangan juga buka itu di Premen kemarinnya di Karya. Itu di situ beberapa bulan ya, 3 bulan.
karena udah selesai gitu kan. Bang Oki juga masih belum buka Helloki nih. Dia kemarin di Tasbi juga sih. Dia masih buka roastery gitu aja. Oh, masih roastery-nya aja iya, ya. di situ. Jadi habis itu karena masih roastery aja dia masih bisa sendiri kan. Aku belum mau beratin dia juga kan. Jadi aku cari kerjaan lain habis dari Premen itu 3 bulan aku ke Klat, ada Klat Coffee di Tasbi ini juga. Pokoknya di Tasbi ini aja lah. Iya, tahu Di Tasbi Klat, itu selama 6 bulan. 6 bulan di Klat. Oke, rupanya Bang Oki yang di roaster di sini udah 1 tahun, udah habis kontrak juga. Jadi kami putuskan untuk bareng lagi. Aku balik lagi sama-sama Bang Oki lagi, bangun brand Helloki lagi. Udah baru di sini Kak. Baru di sini. Ini di tahun 2020 bulan 8 kami buka di sini. Bulan 8 atau bulan 7 lah kami buka di sini. Ya udah sampai sekarang aku di sini. Sampai sekarang di yang sini. Yang di Pasar? Yang di Pasar Baru itu 2021 bulan 2. Tahun lalu. 2021 bulan 2. Yang di Tasbi ini mau jalan 2 tahun. Yang di Pasbar baru setahun Kak. Gitu. Aku cuman bukanya beda berapa bulan aja lah ya. Beda setahun. 2000, ya. Beda setahun gitu lah Kak bukanya. Jadi aku tetap stay di sini aja gitu. Terus makin kesini 2020 tuh kan masih kayak ya udah sih biasa-biasa aja kan, buat kopi, buat latte, masih suka manual brew. Di tahun 2021 bulan berapa ya? Kayaknya bulan Maret gitu sih. Aku kenal Novrin kan, Q Grader di Medan kan. Jadi aku kayak mana ya Kak? Maksudnya aku suka melompati hal-hal yang nggak biasa gitu. Aku pengen kesini gitu, pengen terjun, pengen gali gitu, pengen pengen banyak pengalaman gitu kan. Jadi aku masih muda. Jadi aku kenal dia, sering sama dia, jadi ya udah sering cupping bareng. Terus dia kan, kami buka kelas juga kan, ada cupping experience tuh. Oh, ada kelasnya. Ada kelas sampai sekarang udah fall ke 9 ya. Abis lebaran bakal ngelanjut lagi. Kalau mau ikut nggak apa bisa. Jadi dari situ, nah kebetulan di kelas itu kayak kelas cupping experience ini itu kita ngelakuin hal-hal yang biasanya yang ada di dalam kelas Q Grader. Jadi itu kayak ya udah kayak cupping form apa segala macam tuh. Ya udah makin mendalami, makin suka dari situ. Terus kan di situ ada juga namanya kelas triangulation. Nah, triangulation itu dia mirip dengan cup tester itu tadi Kak. Mirip. Maksudnya iya mirip kayak cup tester. Jadi dari situ lah mulai mendalami kayak cup tester itu, dari kelas triangulation itu gitu. Jadi dari situ lah awalnya makin suka sama kopi, makin mendalami, makin penasaran ya? Makin penasaran. Ya udah tahu juga kan, maksudnya kayak kopi ini nih rasanya gini-gini gitu kan. Jadi udah mendalami. Oke, udah dari situ. Jadi kayak aku cupping sambil aku ngebar di sini gitu. Di lab juga cupping, di sini aku buat kopi gitu kan. Jadi kayak setiap harinya tuh ada dua kegiatan yang aku lakuin beda gitu Kak. Di sini lebih fokus di buatnya kan, buat kopinya, nyenduh kayak buat latte, espresso. Nah di lab itu aku lebih fokus nyicipinnya gitu. Lebih jadi kayak nyicip gitu ya. Dan aku kan di sini kayak nggak kerja sih sama Bang Oki kan, kayak ya udahlah yang penting berkembang. Dia pun support aku terus. Jadi kayak wah, ini nggak boleh disia-siain nih gitu. Karena nggak semua owner coffee shop kayak ngasih kebebasan. Biasanya kan kayak ada coffee shop, kau jangan di sini lah, nanti ini terbengkalai gitu kan. Nah, aku nggak gitu. Ya, nah terus juga kemarin sempat megang proyekan juga sih Kak, sambil di Helloki ini. Ada kayak Mahaga di situ kan, aku sempat megang itu 5 bulan. Ya sempat megang itu 5 bulan sambil di sini, sambil aku cupping juga. Jadi kayak ada 3 kerjaan yang aku lakuin tiap harinya. Jalan beriringan gitu beriringan ya. Tiap harinya. Jadi tapi itu kayak aku kayak nggak sanggup nih sekali 3 gini gitu. Jadi aku putusin aja, kayak aku lepas Mahaga. Kebetulan aku lepas Mahaga tuh bulan Februari kemarin. Nah kebetulan juga di bulan itulah ada event ICTC kan, jadi aku lebih fokus ke situ. Ada alasan lah ya. Emang mau fokusnya kemana nih? Iya, udah dapet nih aku fokusnya. Udah aku lepasin ini,
aku fokus ke sini aja, kita kompetisi TC. Ke Hello King-nya juga lagi. Aku sempat ngedown kali juga, tapi gara-gara event ini aku bangkit lagi gitu. Nggak tahu kenapa ketika kita ikut event tuh, apalagi sebesar nasional tuh kan, kita kayak harus memperbaiki diri kan, evaluasi, ikut evaluasi terus kan. Banget sih, tapi ini udah mulai lelah juga lah kita berbicara dari tadi ya. Oke, aku pengen tanya nih Bang. Ya. Apa pandangan Abang Aal tentang kopi Sumatera dan kopi Jawa gitu? Kopi yang berasal dari Pulau Sumatera, gimana ngerostingnya, ya gitu-gitunya. Terus di Jawa sama yang Jawa, beda nggak cara mereka ngerosting di Sumatera dan di Jawa tuh beda nggak? Maksudnya ini lebih ke beans-nya gitu ya Kak? Lebih ke beans. Iya lah beans-nya ya. Kan datarannya juga beda kan ya? Karena kan kalau kita bicara roastingnya kan sama iya sama sih. Maksudnya yang di Pulau Jawa juga mereka ngerosting yang kopi Aceh gitu kan, gayo kan, gitu-gitu. Jadi ini lebih ke spesifiknya aja ya Kak, ya. Pandangannya ya. Kalau di Jawa lebih prosesornya tuh lebih apa ya? Lebih lebih apa ya Kak? Maksudnya lebih banyak ngulik lah prosesornya. Maksudnya lebih banyak proses-proses yang nggak dibuat di Aceh, di Gayo, mereka buat gitu. Terus mereka penjualannya, cara ngepasarinnya juga lebih mudah didapat sama konsumen. Contoh kayak dari Gayo itu mereka nggak ada ngejual di Tokopedia atau marketplace gitu. Jadi kita nih sebagai customer yang pengen nyoba dulu kayak 1 kilo atau 2 kilo dulu, kita nggak bisa lihat di Tokopedia gitu. Kita harus ke sana atau harus kita ada kenalan gitu kan. Kalau kita di Jawa tuh enggak, prosesor mereka udah jual brandnya sendiri gitu Kak. Udah bisa nge-up ke sosial media, ke Tokopedia. Jadi kita lebih mengenal yang di Jawa daripada yang di Aceh gitu. Oh gitu. Kalau untuk kopi, rasa kopi sih kalau di Aceh, di Gayo lebih apa ya? Kalau menurut aku pribadi sih lebih enak sih. Yang di Aceh? Dari kopinya daripada yang di Jawa. Cuman ya 11-12 sih Kak, nggak bisa aku bilang gitu juga. Nggak bisa dibilang. Cuman cuman di Jawa lebih berkembang daripada di Aceh. Di Gayo gitu aja sih. Berarti ini lebih ke penjualnya yang lebih berkembang untuk cara memasarkan produknya mereka daripada. Prosesornya juga lebih welcome gitu-gitu sih Kak, daripada yang di Gayo. Kok di Gayo kita kayak tertutup gitu, kayak ada ranahnya, terus kayak harus ada orang-orang yang kenal mereka baru bisa dapat kopi mereka gitu. Nah gitu pasti agak-agak sombong lah ya. Enggak gitu juga. Enggak gitu, bukan aku yang bilang enggak. Aku sih yang bilang. Kayaknya maksudnya kita sama-sama mau jualan sebenarnya. Tapi masih agak susah. Kenapa kalian menutup diri kalian gitu? Sebenarnya itu salah juga sih. Benar. Apalagi kayak kopi prosesor atau petani di Sumatera kita sendiri, kayak di Karo, kayak di Sidikalang dan lainnya, atau di Mandailing, itu kan lebih tertutup lagi daripada Gayo sih Kak. Makanya di prosesor Jawa, petani Jawa tuh lebih welcome. Kita lebih enak, lebih sharing dapat, lebih welcome sih sama mereka. Enak ngedapeti produknya, kopinya gitu. Mereka lebih pokoknya welcome lah ya Kak. Iya. Oh mau coba apa? Ada mau gitu. Yang gimana? Baru ada aja sih gitu. Oh Pak, kalau mau coba yang 1 kilo dulu bisa kita atau bisa. yang paling sekecil lah Pak, kita coba dulu bisa gitu. Bisa. Lebih enak sih. Lebih enak ya cara mereka ya sebenarnya. Gitu. Tapi kan aku sering, actually kan aku juga kerja di food and beverage Iya. Makanan dan minuman juga. Jadi di tempat aku itu sebenarnya jual roti, tapi mereka itu kadang ini ada kopinya. Ada kopinya. Jadi kita tuh ambil kopi entah dari mana. Aku sebenarnya kurang tanya dulu. Dulu ngambilnya di Coffeenetics. Dulu ngambilnya di Coffeenetics, lalu pindah tuh ke Awi Coffee kalau nggak salah sih, ada namanya Awi. Aku kurang paham kali. Setelah ngambil di situ, kita banyak nih supplier kopi yang ternyata nanya ke kita, kalian mau ambil kopi nggak dari aku ada kopi robusta lah, inilah segala macam gitu, nawarin pasti. Gitu kan. Ternyata tapi ada orang yang mau nawarkan, tapi mungkin mereka belum ada ranahnya untuk menjual ke customernya langsung secara kayak Tokopedia gitu lah. Benar bisa. Emang lebih kayaknya perlu sih petani-petani di Sumatera ini diedukasi kayak gitu biar gampang. Kenalin ke aku ya. Karena aku bantu.
Kadang kita mau dapetin kopi lokal aja susah gitu Kak. Iya, padahal ibaratnya kopi lokal itu juga bagus ya. Bagus, enak-enak loh. Ya. Nah, aku mau adain game nih. Oke, game apa nih? Game cepat aja sih, maksudnya kayak antara ini sama ini mau pilih yang mana, terus kenapa, gitu ya. Oh, ada kenapanya ya? Aduh. Iya dong, harus ada kenapanya. Enggak, tapi kenapa enggak panjang-panjang ya? Oke lah. Ini juga pertanyaannya sedikit aja. Oke, kita mulai ya. Oke. Robusta atau Arabica? Arabica lah Kak. Kenapa Arabica? Kebetulan aku nggak bisa minum Robusta, sakit lambung. Oh, Robusta itu bisa buat asam lambung atau terlalu kuat? Iya, terlalu kuat, nggak bisa. Oke, berarti aku juga Arabica aja. Kenapa juga ada basically. Terus V60 atau Japanese? Aku Japanese. V60 sih Kak. Kenapa? Lebih flavornya lebih keluar aja sih, lebih flavorful gitu. Iya sih. Kadang kalau udah di Japanese kan, iya udah. memang ada yang lebih enak, cuman aku lebih notice ke V60 aja. Iya sih, kadang dia kalau udah watery, aku kurang suka sih honestly. V60. Cuman emang karena dia dingin, suka. Iya. Aku suka yang Oke. dingin. Oke. Ini tentang baristanya Hello Ki, kamu harus pilih satu. Iman atau Lungguk? Ayo. Aduh, ini susah nih, masa lalu sama masa sekarang nih. Halo. Kayaknya lebih ke Bang Iman sih Kak. Kenapa Bang Iman? Karena dari awal dulu yang aku lebih banyak belajar sama dia. Oh, lebih banyak. Dari awal yang nggak suka ngopi, jadi suka ngopi tuh karena dia. Oke. Gitu. Lungguk, mau resign. Ya kalau sekarang lebih ke dia lah Kak. Oh, iya. Kalau sekarang ya. Sekarang ya. Kalau dia Oke. partner. Terus ini kayaknya tempat tinggal sih, Medan atau Brandan? Kayaknya Brandan ya. Kota kelahiran atau? Iya, lebih di sana sih, Lebih di sana ya. tenang. Hati juga di sana. Pangkalan Susu. Sebenarnya Pangkalan Susu sih, bukan Brandan. Daerah cuman Pangkalan yang Susu ya. cuman yang angkat namanya tuh Brandan kan daripada Pangkalan Susu. Iya. Oke, berarti pilihan adalah tanah kelahiran, Iya, dimanapun kita berada. Iya, asli. Pasti balik lagi ke situ guys. Walaupun jarang pulang nggak. Iya. Lebih kayak memang mungkin kan kehidupan di sini kayak Iya. lebih ya teman-teman juga pada komunitas juga di sini gitu kan. Di sana kan juga jarang kayak gitu sih, nggak ajar sih. Terus lo pilih Hello Ki atau THF Coffee? Hello Kila. Ayolah Hello Kila pasti lah Kak. Tetep ya. Di mana? Di rumah sendiri ya. Di rumah sendiri Asli. pokoknya Mas. Tetep ya. Iya. Kayak di Brandan kan juga dulu waktunya di Hello Ki ya. Nah, oke. Oke, ini terakhir. Ya. Sito atau Baby Blues? Situlah. Kenapa Sito? Iya sama, balik kayak ke Bang Iman tadi dari awal mereka yang ngenalin aku ke kopi Kak. Oh, Gitu, jadi kalau- Sito yang awal. Iya, dari Bang Oki kan. Kopi. Gitu. Oke. Berarti itu aja quick games kita. Oke. Terus terakhir banget. Terakhir. Janji aku terakhir. Betul lah terakhir. Nggak ada lagi. Terakhir lah. Nanti kita bahas lagi. Next. Yang didapat waktu mengikuti ICTC. Kesan dan pesan. Yang ingin Apa dibagiin ke kawan-kawan titik celah. Oh, apa ya? Kalau aku sih Kak lebih kemarin tuh tujuannya ikut ini bukan cuman ngebawa nama aku sama nama Hello Ki aja, enggak. Aku pengen apa ya? Nah itu tadi kayak cup tester di Medan tuh belum ada kan sama sekali. Jadi aku pengen di Medan itu barista terus pegiat kopi lainnya tuh naikin event yang ini sih. Aku pengen di Medan nih ada cup tester. Jadi kayak teman-teman yang lain punya pengalaman yang baru gitu. Terus nggak di situ-situ aja kan, nggak mau kalah juga sama kota-kota yang lain gitu. Masa kayak di tetangga di Banda Aceh kayak di Padang gitu mereka udah ada cup testernya gitu. Oh iya, masa kita Medan? Masa Medan kota yang Kita Medan, Bu. metropolitan gitu yang nggak ada gitu. Kenapa Iya, gitu? benar. Why? Jadi aku pengen ya mudah-mudahan ya dari aku ke ICTC ini kayak aku pengen nyatuin semua orang, nyatuin komunitas kayak yuk bikin ICTC ini bareng-bareng gitu. Ya pasti aku bantu Kak, kayak nge-settingnya kayak apanya segala macam rulesnya pasti aku kasih tahu kayak mana kan kita kan sharing kan. Gitu sih. Harapannya lebih ke Medannya sih Kak. Oke. Lebih ke Berarti Medan. orang Medan, teman-teman, kawan titik celah semua yang seorang barista atau yang pengen jadi barista, ayo coba ya. Coba. Dari kita ikut ICTC, mana tahu kita menang guys. Bawa nama Medan kan. Bawa nama Medan, masa di Banda Aceh sama di Padang udah ada, di Medan nggak ada, nggak bisa. Kita nggak bisa kalah.
Oke Bang Al, thank you banget untuk sharingnya hari ini. Thank you sama-sama. banget. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi untuk Boleh, bahas-bahas Iya pasti hal-hal Kak. yang lain. Untuk yang kali ini aku thank you banget dan Sama-sama. ini pengalaman apa ya, pengetahuan baru sih sebenarnya. Iya. Ternyata kayak wah nggak cuman nuang-nuang aja, nggak cuman nyaring-nyaring gitu aja Besti, banyak banget gitu Iya, rupanya dari barista ini sebenarnya bisa diangkat dan apa ya, dijadikan sesuatu hal yang bisa punya banyak sih. uang sih kita bisa. Banyak yang bisa kita dapat dari kopi kan, dari Ya barista. benar, banyak ada pengalaman ya, kita bisa kalau misalnya dibilang uang juga ya kita bisa dapat banyak kalau misalnya kita pandai Iya. lihat gitulah ya. Iya. Oke, thank you Bang Al sekali Sama-sama, lagi, Kak. thank you Iya. semuanya. Kita akhiri ya hari ini. See you next video. Nanti bareng aku lagi ya. Oke.